Aku Aurel. Jadi ini adalah awal mula dari film suara. Apa sih film suara itu? Film suara adalah film dengan suara tersinkronisasi atau suara yang dicocokkan dengan gambar. Bertolak belakang dari film bisu, film bersuara diproduksi dengan dialog dan rekaman suara. Pertunjukan film suara pertama untuk umum dilangsungkan di Paris pada tahun 1900-an. Tapi perlu beberapa tahun kemudian sehingga film suara dapat dikomersialisasi. Sinkronisasi yang dapat diandalkan sulit dicapai dengan sistem awal suara pada plat. Sementara amplifikasi dan kualitas rekaman juga tidak memadai. Inovasi dalam suara pada film memungkinkan pemutaran komersial film pendek yang menggunakan teknologi ini pada tahun 1923. Perkembangan pertama dalam komersialisasi film suara yang terjadi pada awal hingga akhir 1920-an. Pada awalnya, film suara yang memasukkan dialog tersinkronisasi disebut dengan talking picture atau talkies. Itu berdurasi pendek. Film cerita terawal hanya berisi rekaman suara untuk musik dan efek suara. Film cerita pertama yang diproduksi sebagai film suara adalah The Jazz Singer, yang dimulai diedarkan pada bulan Oktober 1927. Film ini menjadi film laris, dibuat dengan teknologi Vitaphone yang merupakan merek ternama untuk teknologi pada suara plat. Meskipun demikian, teknologi pada film segera menjadi standar suara pada film suara. Pada awal dekade 1930-an, film suara sudah menjadi fenomena global. Di Amerika Serikat, film suara mengamankan posisi Hollywood sebagai salah satu pusat komersial budaya dunia. Di Eropa, perkembangan baru ini diamati dengan kecurigaan oleh pembuat film dan kritikus yang khawatir film berfokus pada dialog akan merusak nilai-nilai estetika film bisu. Sementara Jepang memiliki tradisi sendiri, berupa pemutaran film bisu diiringi oleh penampilan vokal hidup seorang pencerita. Oleh karena itu, film bersuara perlu waktu sebelum diterima secara luas. Di India, suara merupakan unsur transformatif yang menyebabkan industri film di negara ini berkembang dengan cepat hingga menjadi industri film paling produktif di dunia sejak tahun 1960-an. Ide menggabungkan gambar bergerak dengan rekaman suara hampir sama tuanya dengan konsep sinema itu sendiri. Pada tanggal 27 Februari 1888, beberapa hari setelah pelopor fotografi Edward Muybridge memberikan kuliah tidak jauh dari laboratorium Thomas Edison. Kedua penemu itu bertemu secara pribadi. Muybridge kemudian mengklaim bahwa pada kesempatan itu, 6 tahun sebelum pertunjukan film komersial pertama, ia mengusulkan bahwa sebuah skema untuk film suara yang akan menggabungkan gambar suprasiskop dengan rekaman suara teknologi Edison. Persetujuannya tidak tercapai, tapi dalam setahun, Edison menugaskan pengembangan kinetoskop yang pada dasarnya adalah sistem pertunjukan intip gambar sebagai pelengkap visual untuk fonograf silinder ciptaannya. Kinetoskop dan fonograf silinder digabungkan menjadi alat bernama kinetophone pada tahun 1895. Namun, lemari untuk melihat gambar bergerak untuk perorangan segera ketinggalan zaman setelah suksesnya sistem proyeksi film. Pada tahun 1899, sistem proyeksi film suara yang disebut Cinema Chronophonograph atau fonorama terutama dibuat berdasarkan pemikiran penemu kelahiran Swiss, Francois de Sade, dipamerkan di Paris. Meski mirip dengan kinetophone, sistem ini memerlukan pengguna penyuara kuping individual. Sistem silinder yang lebih baik, Phono Cinema Theater dikembangkan oleh Clement Maurice Gaudret dan Henri Lioret dari Prancis, dan dipakai untuk memutar film-film pendek, cuplikan teater, opera, dan balet di Paris Exposition pada tahun 1900. Pemutaran tersebut tampaknya merupakan pertunjukan film pertama berupa proyeksi gambar berikut rekaman suara. Fonorama dan sistem film bersuara lainnya, Teratroskop, juga dipamerkan di Paris Exposition pada tahun 1900-an. 3 masalah utama tetap ada, menyebabkan film dan rekaman suara tidak dapat dijadikan satu selama satu generasi. Sinkronisasi menjadi masalah utama, gambar dan suara direkam dan diputar kembali oleh perangkat terpisah, sehingga sulit untuk memulai dan memainkannya serentak. Diputar, volume suara yang memadai juga sulit untuk dicapai.
Ketika proyektor film sudah memungkinkan film diputar di hadapan penonton teater yang luas, teknologi audio sebelum pengembangan penguat elektronik tidak dapat memenuhi kebutuhan suara untuk ruangan besar. Selain itu, masih ada banyak tantangan besar. Akhirnya, ada tantangan dari kejernihan rekaman. Sistem primitif dari masa itu menghasilkan kualitas suara sangat rendah bila artis atau aktor tidak ditempatkan langsung di depan perangkat rekaman yang menyusahkan, terutama pada corong akustik. Memaksakan adanya batasan tegas pada jenis film yang bisa dibuat dengan rekaman suara langsung. Inovator sinema berusaha mengatasi masalah besar dalam sinkronisasi dengan berbagai cara. Mulai banyak mengandalkan rekaman gramofon yang dikenal sebagai teknologi suara pada plat. Plat rekamannya sendiri sering disebut sebagai piringan Berliner karena salah satu penemu utama dalam bidang ini adalah orang Amerika Jerman bernama Emil Berliner. Pada tahun 1902, Leon Gaumont mendemonstrasikan sistem suara pada plat chronophone yang memakai rangkaian listrik yang baru saja dipatenkan olehnya di hadapan Ikatan Fotografi Prancis. 4 tahun kemudian, Gaumont memperkenalkan Electrophone, sebuah sistem penguat udara mampat berdasarkan auxophone yang dikembangkan oleh penemu Inggris Horace Short dan Charles Parsons. Meskipun diperkirakan bakal sukses besar, inovasi suara pada Gaumont hanya mencapai kesuksesan komersial terbatas. Setelah melalui perbaikan, sistem Gaumont masih tidak dapat mengatasi 3 masalah dasar pada film bersuara dan harganya juga mahal. Selama beberapa tahun, kamerafon ciptaan penemu Amerika Serikat E. Norton adalah pesaing utama untuk sistem Gaumont. Kamerafon juga akhirnya gagal karena alasan-alasan serupa yang dihadapi oleh chronophone. Pada tahun 1913, Edison memperkenalkan sebuah alat baru untuk sinkronisasi suara yang berbasis silinder yang diberi nama seperti penemuannya pada tahun 1895, yakni kinetophone. Tidak seperti lemari kinetoskop yang memperlihatkan film untuk menonton perseorangan, kinetophone yang telah disempurnakan itu memproyeksikan film di layar. Sebuah fonograf dihubungkan dengan pengaturan katrol yang rumit ke proyektor film, sehingga memungkinkan dilakukannya sinkronisasi di bawah kondisi ideal. Kondisi di lapangan ternyata jauh dari ideal, dan kinetophone model baru dipensiunkan setelah lebih dari setahun. Pada pertengahan dekade 1910-an, minat terhadap pertunjukan film komersial bersuara telah surut. Mulailah pada tahun 1914, film The Photo Drama of Creation yang mempromosikan konsepsi penciptaan manusia menurut saksi-saksi Yehova diputar di seluruh Amerika Serikat. Gambar proyeksi sepanjang 8 jam yang terdiri dari slide dan ceramah disinkronisasi dengan ceramah yang direkam terpisah dan permainan musik dari fonograf. Sementara itu, inovasi terus berlangsung di bidang lain. Pada tahun 1907, penemu kelahiran Prancis berbasis di London, Eugene Louste, yang bekerja untuk laboratorium Edison antara 1886 sampai 1892, mendapatkan paten pertama untuk teknologi suara pada film. Penemuannya mengubah suara menjadi gelombang cahaya yang direkam secara fotografis di atas seluloid. Seperti dijelaskan oleh sejarawan Scott Eyman, penemuannya merupakan sistem ganda. Suara dijadikan bagian berbeda dari film pada film yang sama. Pada intinya, suara ditangkap oleh mikrofon dan diterjemahkan menjadi gelombang cahaya melalui sebuah katup cahaya yang berupa sebuah pita tipis dari logam sensitif melalui celah kecil. Suara yang mencapai pita ini akan diubah menjadi cahaya oleh getaran diafragma, memfokuskan gelombang cahaya yang dihasilkan melalui celah. Lalu gelombang cahaya itu difoto pada bagian lain dari film, pada sebuah jalur yang lebarnya kira-kira 10 inci. Meskipun teknologi pada suara film akhirnya menjadi standar universal untuk suara bioskop tersinkronisasi, Louste tidak pernah berhasil memanfaatkan penemuannya yang praktis menemui jalan buntu. Pada tahun 1914, penemu Finlandia Erik Tigerstedt memperoleh paten Jerman nomor 309,536 untuk penemuan suara pada film. Pada tahun yang sama, Tigerstedt
menunjukkan yang dibuat dengan proses hasil penemuannya di hadapan para ilmuwan di Berlin. Insinyur Hungaria Mihaly Denes menyampaikan konsep projectophone berdasarkan teknologi suara pada film ke Pengadilan Paten Kerajaan Hungaria pada tahun 1918. Hak paten diperolehnya 4 tahun kemudian. Baik suara yang direkam pada silinder, piringan, maupun film, teknologi yang ada waktu itu masih belum memadai untuk tujuan komersial. Selama bertahun-tahun kemudian, pimpinan studio film Hollywood tidak melihat manfaat memproduksi film bersuara. Sekian, terima kasih.